Hadirin yang dirahmati Allah, berikut ini marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan penjabat Gubernur Sumatera Selatan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Alfatoni MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa wabarakatuh. syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh pengurus dan Ibu perwakilan organisasi yang tergabung di BKUW Sumsel dan seluruh pengurus BKUW, yang kami hormati Ketua Persatuan Istri Forkopimda yang hadir, Ketua IKATRI, Ketua Bayangkari Polda Sumatera Selatan atau yang mewakili, dan juga Ketua Adiaksa Dharma Karini atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten se-Sumatera Selatan yang hadir. Dari daftar yang saya terima ini banyak sekali yang hadir langsung, kami mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kami hormati Ketua Dharma Wanita OPD Provinsi Sumsel dan juga Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kota Sumatera Selatan, Ibu Ustazah Khoiriyah yang kami hormati, dan juga ibu-ibu pengurus PKK Sumsel, hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas nikmatnya, atas karunia-Nya, atas hidayahnya, atas inayahnya pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti pengajian rutin yang diselenggarakan oleh PKK. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu pengurus PKK, pengurus Dharma Wanita, pengurus organisasi wanita Forkopimda, OPD, dan seluruh organisasi wanita se-Sumatera Selatan. Ada pantun khusus untuk ibu-ibu. Cakep. Pelepas dahaga es kacang merah, Cakep. sangat nikmat di siang hari. Cakep. Selamat datang ibu-ibu jamaah pada acara pengajian pagi hari ini. Cakep. Masih ada lagi. Ini salah satu rahasia baca sering-sering baca pantun itu agar terus bisa lebih cakep. Karena pembaca pantun pasti akan didoakan biar tambah cakep. Itu nanti disampaikan ke bapak-bapaknya ibu ya. Ibadah haji di kota Mekah, Cakep. suatu momen yang istimewa. Cakep. Semoga acara ini membawa berkah, Cakep. mempertebal iman dan takwa. Cakep. Amin ya robbal alamin. Baru 2, ini masih ada sekitar 10 lagi. Aduh. Jalan-jalan ke kota Doha, Cakep. melihat negara berbeda budaya, Cakep. berkumpul dengan ibu-ibu cantik dan soleha, Cakep. keluarga sejahtera dan berakhlak mulia. Amin ya robbal Ini alamin. indahnya kita saling mendoakan. Doa bersama Ustazah pasti lebih makbul dibandingkan doa sendiri. Karena di antara kita banyak orang-orang yang mendoakan, saling mendoakan, orang yang suci, orang yang bersih dan banyak ibadah. Kalau doa sendiri ya kekuatannya hanya satu, tapi kalau doa bersama kekuatannya lebih banyak lagi. Amin. Khusus untuk PKK ini, biar semangat. PKK. Anak rantau terpisah
sejarah, Betul. mengirim oleh-oleh berupa batik. Ibu-ibu PKK, ayo bergerak untuk masyarakat yang lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami memberikan apresiasi kegiatan yang diinisiasi seperti ini, kegiatan pengajian, kegiatan peningkatan kapasitas ini sangat penting, karena dengan kegiatan semacam ini kita bisa terus mengupdate informasi, kita bisa terus meningkatkan kapasitas kita di dalam rangka membuat keluarga lebih berkualitas. Benar. Peran ibu-ibu sangat penting dalam kehidupan keluarga, karena sebagian besar waktu keluarga itu berada di tangan ibu-ibu. Bapak-bapaknya biasanya sibuk dengan pekerjaan, tetapi ibu-ibunya lah yang akan mengelola rumah tangga. Benar. Peran keluarga sangat penting, dan peran keluarga yang penting itu di dalamnya adalah peran yang sangat penting adalah peran ibu. Agar keluarga itu bisa berkualitas, tentu ibu-ibunya juga harus berkualitas. Disinilah awal pentingnya kegiatan pengajian, kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas agar ibu menjadi lebih berkualitas, sehingga bisa membuat keluarganya juga menjadi keluarga yang berkualitas. Di dalam keluarga, pembentukan karakter juga sangat penting. Kita mengenal ada kecerdasan intelektual, tetapi kita juga mengenal ada kecerdasan-kecerdasan lain yang sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan kita masing-masing. Kecerdasan intelektual selain peran keluarga juga sangat penting. Umumnya itu dilakukan oleh pendidikan formal, itulah kecerdasan intelektual. Tapi kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral, peran keluarga sangat penting. Maka pada saat kita melakukan pendidikan, mengirimkan anak-anak kita ke sekolah, tentu pendidikan dan kecerdasan intelektual diutamakan. Namun pendidikan karakter, akhlak juga sangat penting. Nah, untuk bisa membekali itu tentu ibu-ibu juga harus bisa lebih paham dibandingkan anak-anak dan keluarga. Maka peran ibu sangat penting dalam rangka membuat keluarga yang berkualitas, agar keluarga dan juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang mempunyai kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan lain dalam rangka pengembangan karakter dan Sosial. akhlak. Karakter. Saya ada beberapa materi sebenarnya, namun akan saya sampaikan singkat saja pada pertemuan hari ini, betapa pentingnya pembentukan karakter. Karakter. Membuat anak-anak percaya diri, membuat anak-anak menjadi diri sendiri itu juga menjadi sangat penting, termasuk membuat ibu-ibu juga percaya diri dan menjadi diri sendiri. Menjadi sukses itu bukan hanya diperlukan kecerdasan intelektual. Kalau saya merumuskan, untuk bisa menjadi sukses itu penting dua hal, yaitu menjadi orang yang terbaik dan menjadi orang baik. Nah, wadah keluarga harus bisa membawa anak-anak dan membawa diri kita sebagai kepala keluarga dan juga sebagai ibu-ibu untuk bisa mendukung agar anggota keluarga itu mempunyai kecerdasan intelektual dan kecerdasan lainnya. Maka kecerdasan intelektual itulah yang disebut dengan yang terbaik. Maka kita harus mendidik anak-anak kita, menjadikan pribadi kita pribadi-pribadi yang terbaik. Terbaik itu apa? Terbaik itu mempunyai kelebihan, lebih dibandingkan yang lain. Lebih dalam hal apa? Lebih dalam segalanya. Maka kalau orang yang mempunyai kelebihan, terbaik dalam segala bidang, maka sukses itu akan mudah diraih. Itu yang disebut dengan terbaik. Terbaik misalnya apa? Terbaik dalam kompetensi tertentu, terbaik dalam olahraga, terbaik dalam memasak, terbaik dalam kegiatan apapun,
tentu akan Intelektual dan diperhitungkan. Begitu juga sosial. dalam karir. Orang-orang yang Karakter. terbaik itu akan diperhitungkan di dalam karirnya. Maka membentuk anak-anak kita, membentuk pribadi kita yang terbaik itu menjadi sangat penting. Dan itulah yang saya kelompokkan ke dalam kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu punya kapasitas, punya kompetensi, punya kemampuan yang lebih. Nah, namun Bapak dan Ibu dan Ibu-ibu semua, kecerdasan intelektual tidak sepenuhnya menjamin keberhasilan kesuksesan seseorang, karena dari berbagai penelitian, dari berbagai literatur menyebutkan bahwa kecerdasan intelektual hanya menyumbangkan sukses maksimal 20%. 20% sukses Selebihnya itu tuh ditentukan oleh kecerdasan intelektual. Artinya apa? Kalau kita tidak hebat, kalau anak-anak kita tidak hebat, kalau anak-anak kita tidak punya kompetensi, tidak punya kelebihan, untuk menjadi sukses itu sulit. Tetapi punya kemampuan, punya kompetensi, hebat saja tidak cukup, karena hanya menyumbangkan 20% 20%. sukses. Lebihnya tuh yang Maka sana, agar kita bisa masyarakat menjadi sana. pribadi yang sukses, anak-anak kita sukses, selain menjadi pribadi yang terbaik, juga harus menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu apa? Orang yang baik adalah orang yang mempunyai kecerdasan emosional, bisa mengelola emosi, matang, dewasa, tidak mudah baper, tidak telinga tipis, tidak mudah ngambek. Nah, kan Ini kecerdasan emosional. emosi itu. Coba dibayangkan, kalau ada orang yang hebat di kantor atau dimanapun, orang punya kemampuan luar biasa, tetapi suka ngambek. Begitu kecewa, begitu dimarahi, begitu ada sesuatu yang tidak sesuai, dia matikan handphone, dia ngambek, dia motung, dia nggak ke kantor, dia nggak bisa dihubungi, sukses nggak? Enggak. Nah, ini contoh nih kecerdasan emosional. Atau dia selalu melawan, tukang mengkritik, tukang menyalahkan, sukses nggak? Enggak. Nah ini penting ini. Peran ibu sangat penting untuk membuat keluarga dan anak-anak kita mempunyai kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu apa? Baik dari dalam, punya jiwa sosial, punya jiwa menolong. Dia mudah diterima di semua kalangan, menjadi pribadi yang dirindukan. Nah ini kecerdasan sosial. Tetapi tadi yang pertama, kecerdasan emosional itu juga penting. Jadi orang yang baik adalah orang yang punya kecerdasan emosional, bisa mengelola emosi. Nah biasanya ibu-ibu di tempat lain itu suka ngambek, ya, apa-apa merengut, Nah, mari. apa-apa mukanya Mari. masam. Dengkong itu. Ini bisa tanya sama Pak Karo, sama Pak Direktur. Ini ada Pak Direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Ini sengaja dihadirkan, nanti kalau mau konsultasi penganggaran di APBD bisa sama Pak Arifin. Bapak-bapak ini kalau lihat ibunya merengut saat berangkat ke kantor, itu pikirannya semeraut gak karu-karuan. Maka kalau bapak-bapaknya galak di kantor, itu biasanya ibunya galak di rumah. Pelampiasan. Itu saja, itu berdasarkan survei saya. Survei Bapak itu. Nah, maka kecerdasan emosional ibu-ibu juga perlu dijaga. Ada yang nggak puas, ada yang nggak cocok. Ya janganlah ngambek aja, merengut aja. Kita ini sakit kepala ya Pak Riki ya, Pak Karo ya. Aduh, ini ngambek. Akhirnya semeraut semua, bisa berantakan, sehingga suami juga tidak sukses. Kecerdasan emosional sangat penting. Namanya tidak cocok, tidak sreg, itu bisa kapan saja terjadi, tapi ya buat ditahan gitu. Jangan apa-apa merengut. Saya sudah kebayang wajah-wajah ibu-ibu ini kalau merengut kayak apa. Nah, Secantik apapun, kalau merengut nggak menarik. iya, Beneran nih, saya mau jujur nih sebagai laki-laki. Coba Saya pernah merengut punya kan. teman idola kampus, cantik, tapi tuh bawaannya tuh merengut terus. Orang-orang nggak pada tertarik, tuh judes gitu bawaannya. Nah ini kecerdasan emosional. Maka pribadi sehebat apapun, kalau tidak bisa mengelola emosi, dia tidak akan sukses. Contoh, dia akan menjadi orang yang melawan pimpinannya, ya pasti nggak akan sukses. Ini kalau hebat.
Apalagi kalau tidak hebat, terus emosional, sudah buang ke laut. Hancur. Maka ibu-ibu penting mengelola emosi. Emosi suami sangat tergantung dari emosi istri. Maka nanti coba cek, ibu-ibu mulai cek ya, mulai cek. Bapak-bapaknya yang galak di rumah itu pasti di rumahnya dia digalakin sama istri. Hampir sebagian besar, coba aja lihat. Maka hati-hati. Berarti kalau melihat oh bapaknya ini suka galak, suka marah, ya di rumahnya ini jangan-jangan. Ini orang yang baik adalah orang yang mempunyai kecerdasan emosional. Yang kedua tadi orang yang mempunyai kecerdasan sosial, punya jiwa sosial, punya jiwa penolong, baik dari dalam, sehingga tercermin dari muka, dari wajah. Baru ada ininya ya. Tercermin dari wajah. Dari sini saya bisa tahu mana ibu-ibu yang baik, karena sudah sering ketemu banyak orang. Mana ibu-ibu yang judes, saya tahu wajahnya aja tahu. Dari bentuk bibirnya aja kelihatan. Maka hati-hati nih, cara membentuk bibir juga hati-hati. Kalau bibirnya agak begini kayak di emot-emot itu wajah sedih, nah itu hati-hati, itu judes itu biasanya. Maka menyetel bibir juga penting nih. Ini nanti Ustaz aja yang menerjemahkan dari sisi keagamaan dan dalil-dalilnya ya. Kecerdasan yang paparan yang berikutnya yang menjadi pribadi, menjadi diri sendiri ya. Jadi mempunyai kecerdasan sosial penting, menanamkan jiwa yang baik di keluarga kita, di anak-anak kita. Jangan suka berbohong nak, jangan suka marah, jangan suka hasut. Baik nak, baik dari dalam. Maka wajah kita, mata kita cerminan dari pribadi itu betul. Maka bapak ibu kan, ibu-ibu kan sering dengar, tuh lihat wajah penjahat. Wajah penjahat itu akan tercermin kalau memang dia punya pribadi yang jahat. Nah, kalau kita bertanya sebenarnya apakah wajah yang membuat dia jahat atau karena jahat kemudian membuat wajahnya seperti itu? Yang benar adalah karena dia jahat maka tercermin dari wajah dan muka. Gitu. Maka ada pribadi-pribadi yang wajahnya itu cerah, menyenangkan, dia membuat sejuk di lingkungannya. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang kalau dia datang itu kita bubar. Khusus awas dia datang biang kerok. Nah, gawat itu. Ini nih, kecerdasan sosial juga penting. Bagaimana kita menanamkan baik itu memang dari dalam, bukan baik karena sesuatu, bukan baik karena ingin dipuji, bukan baik karena sama atasannya, bukan baik karena ingin karakternya baik, padahal banyak yang ditutupi. Tidak bisa, kebaikan dari dalam itu tidak bisa ditutupi karena akan tercermin di dalam wajah kita. Paparan yang berikutnya yang menjadi pribadi itu, menjadi diri sendiri. Judul artikelnya itu menjadi diri sendiri. Orang yang baik yang ketiga itu apa? Orang yang baik yang ketiga adalah orang yang mempunyai kecerdasan spiritual. Spiritnya. Ya walaupun semuanya itu juga spiritual ya, tapi kecerdasan spiritual yang di sini yang dimaksud adalah membawa nilai-nilai agama, ajaran semua agama ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang diajarkan agama kita gunakan juga, kita praktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di tempat ceramah, bukan hanya di kajian, bukan hanya pandai pidato, bukan, tetapi kita terapkan sehari-hari. Ada kecerdasan spiritual, ada kesolehan sosial. Nah itu. Jadi kita harus membawa nilai agama itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita tercermin dari ajaran agama itu. Ini mohon maaf, ini gambarnya seperti itu nih, bukan saya yang menggambar ini. Di pengajian tapi gambarnya seperti itu. Ini bentuk dari cermin gitu ya. Cermin kita tuh. Nah, kelihatannya paparannya bukan ini yang keberuntungan ya. Kalau yang terkait dengan sukses. Kecerdasan spiritual ini sangat penting agar kita bukan hanya sukses di dunia tetapi sukses di akhirat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Orang baik yang keempat adalah orang yang mempunyai kecerdasan moral.
punya etika, tata krama, sopan santun, bisa menempatkan diri, menjunjung tinggi moral. Paparannya keberuntungan ya, keberuntungan. Apa lambatnya dia ganti? Nah inilah yang akan membuat orang sukses. Jadi orang yang bisa menempatkan diri ini penting. Contoh misalnya ada orang hebat, ada orang bagus, punya kompetensi, tetapi selalu salah menempatkan diri, ngomongnya lebih panjang daripada pimpinannya, tangannya bergerak kemana-mana, suka memotong omongan orang lain, tidak bisa memposisikan diri, pasti tidak sukses. Ini pentingnya kecerdasan moral, etika, tata krama, sopan santun. Sebagai contoh, kita sederhana saja foto nih, ada ibu-ibu yang ibu-ibu pejabat misalnya, kemudian ada satu staf ikut foto bersama. Ini staf nih, satu staf ini satu-satunya karena diajak. Dalam foto itu kemudian ngambil posisi di tengah gitu kira-kira. Apa orang bilang ini nggak ngerti dia di mana dia harus berfoto. Ini hanya berfoto. Belum lagi dalam bersikap, belum lagi kita dalam berperilaku. Maka kecerdasan moral itu juga sangat penting. Nah, artikel yang saya tulis ini terkait dengan keberuntungan. Keberuntungan ini hanya untuk menarik. Artinya, apabila kita mau sukses, jadikanlah pribadi yang terbaik dan jadikanlah orang baik. 5 kunci ini. Nah, anak-anak kita, keluarga kita juga kita bawa ke sana. Pribadi yang punya kompetensi, hebat di segala bidang, tetapi dia punya kecerdasan emosional, punya kecerdasan sosial, punya kecerdasan spiritual, dan punya kecerdasan moral. Ini satu. Ini nanti yang bisa kita untuk memberdayakan keluarga agar membuat keluarga kita menjadi keluarga yang hebat dan keluarga yang sukses. Satu. Yang kedua, saya ingin ibu-ibu juga punya peran aktif dalam membangun karakter, membangun pribadi yang unggul, pribadi yang hebat di lingkungan masing-masing. Kalau di keluarga, nanti kalau di kantor juga membuat pribadi yang unggul, orang-orang yang hebat di lingkungan kantor masing-masing. Nah, untuk bisa menjadi pribadi yang hebat, kita harus bisa membentuk pribadi kita dulu. Pribadi kita pribadi yang unggul. Bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi yang unggul dan kemudian nanti kita bisa membuat pribadi lingkungan kita juga unggul? Inilah langkah-langkah yang bisa dilakukan. Menjadi diri sendiri artikelnya. Menjadi diri sendiri. Agar kita bisa menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang hebat, dan juga membuat lingkungan kita menjadi hebat. Pertama yang paling penting adalah kita harus mengenali siapa diri kita. Ibu-ibu juga harus tahu saya ini siapa. Artinya apa? Kita harus tahu apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Kita harus list. Oh, kelebihan saya itu kalau ngomong nggak bisa dihentikan. Oh, itu kekurangan saya. Berarti kalau saya lagi ngomong harus ngerem. Nah, itu nanti kalau mau perbaiki. Oh, saya itu ngomongan saya suka judes. Memilih katanya itu kalimat-kalimat yang menyakitkan walaupun sebenarnya tidak sengaja. Oh, berarti saya harus ngomongnya nanti kalau mau ngomong saya harus pikir dulu gimana biar nggak menyinggung orang. Ini mengenali diri. Oh, saya itu nggak bisa nyanyi, misalnya gitu. Kalau nggak bisa nyanyi jangan nyanyi, merusak suasana itu. Maka saya pesan sama protokol sama teman-teman, jangan sekalipun saya diminta nyanyi karena saya nggak bisa nyanyi. Karena saya tahu itu kekurangan saya. Kalau saya nyanyi nanti merusak suasana dan kemudian membuat orang berbohong. Kalau saya nyanyi kira-kira tepuk tangannya kan pasti paling kenceng kan. Padahal nggak bagus kan, berbohong gitu kan. Sudahlah, saya nggak usah nyanyi. Yang nyanyi biarlah yang memang bisa nyanyi gitu kan. Nah, ini kita harus tahu apa kekurangan kita, kelebihan kita. Banyak orang dewasa yang tidak tahu dirinya itu siapa. Dia tidak tahu kalau di lingkungannya dia dicemooh. Dia tidak tahu kalau dia itu menjadi pribadi yang tidak disukai. Dia tidak tahu kalau itu menjadi orang yang dihindari. Kasihan. Maka kita harus tahu, harus objektif menilai. Kita tanya sama orang lain gimana respon terhadap kita. Saya itu seperti apa?
maka mengenali diri itu menjadi penting. Maka anak-anak Tanya kita dengan juga uang, kita kan? minta Aku dia, cuman anak-anak kita harus biar aku tahu berubah. diri dia itu Mestinya siapa. jangan bertahan. Kita harus punya list kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Nah ini kekurangan, kelebihan. Kalau kekurangan kita perbaiki, kelebihan kita pertahankan, kalau bisa kita naikkan. Ini mengenali diri sendiri. Ini yang kedua, ini yang penting nih. Ini terkait dengan ibu-ibu ini biasanya. Kita tidak harus bertahan di posisi pribadi yang lama. Kalau kita lihat di kontes nyanyi-nyanyi itu kan gitu. Jangan meniru orang lain, harus punya karakter gitu kan. Berarti kan harus mempertahankan diri sendiri. Ada kesan bahwa saya itu ya begini gitu. Kalau misalnya diingetin gitu ya. Saya itu begini, nggak bisa berubah. Karakter saya begini. Ini yang kadang-kadang keliru. Bahwa kita itu harus selalu memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Modalnya tadi kita tahu kelebihan, tahu kekurangan, sehingga kita semakin hari harus semakin baik. Nah, ini kita tidak harus bertahan pada posisi yang lama. Makanya saya bilang sama istri saya bilang begini, ini sering saya bicara ini, dan ini juga harus ibu-ibu lakukan. Istriku, carilah laki-laki yang lebih baik dari saya di muka bumi ini, enggak akan kau temukan. Gitu. Kenapa? Karena saya terus memperbaiki diri dan saya paling tahu bagaimana menghadapi istri saya. Mungkin kalau orang lain sudah bubar gitu kira-kira. Begitu juga ibu-ibu bilang sama suami kira-kira, suamiku, carilah wanita yang lebih baik dari saya, enggak akan kau temukan. Gitu harusnya. Begitu juga saat kita jadi anak buah, tapi nggak usah ngomong, dalam hati saja. Bosku, carilah anak buah yang lebih hebat dari saya, nggak akan ada. Loyalnya, rajinnya, disiplinnya, kemampuannya gitu. Artinya apa? Kita ini harus di posisi apapun harus menjadi orang yang terbaik. Nah gitu. Kita tidak harus bertahan di posisi yang lama. Kita tidak harus bertahan di posisi yang buruk. Yang berikutnya, sifat itu bukan kutukan. Ini kalimatnya agak sifat dramatis. bukan kutukan, sifat. Ada orang yang bilang Bisa ngomongnya dirubah. judes gitu ya, begitu diingetin, kalau ngomong jangan judes-judes sih, sering nyakitin orang. Aku kan memang begini. Ya, dia menganggap judes itu nggak bisa dirubah. Padahal Tidak. bisa dirubah. Allah tidak pernah menjadikan seseorang menjadi orang yang buruk. Orang buruk atau baik itu urusan kita. Iya, berubah. Allah tidak akan menciptakan, hai manusia kamu lahir ke muka bumi ini untuk jadi pembohong. Tidak. Hai kamu lahir ke muka bumi ini untuk menjadi penipu. Tidak. Hai kamu lahir di muka bumi ini jadi tukang gosip. Bukan. Tukang gosip atau tidak itu terserah kita. Ngomong judes atau tidak itu terserah kita. Tukang cemberut atau tidak itu terserah kita. Wajahku kan memang begini. Enggak, kita bisa berubah. Ini. Jadi sifat itu bukan kutukan ibu-ibu, kita bisa perbaiki diri dan kita bisa memilih. Sama dengan kita mau jadi istri yang bagaimana, pilihan kita. Oh kalau saya menjadi istri yang begini. Kalau saya jadi anak buah yang seperti ini. Nah ini sifat bukan kutukan. Kemudian jadikanlah pengalaman sebagai guru yang baik. Guru terbaik. Maka pengalaman menjadi penting, jam terbang menjadi penting. Pengalaman itu sering disebut adalah pengalaman pribadi. Kalau kita pernah mengalami gagal, maka jangan sampai terulang gagal lagi. Kalau kita pernah punya pengalaman menjadi ketua PKK, itu jadikanlah pengalaman itu untuk bekal kita agar kita bisa lebih baik lagi. Ketua Dharma Wanita juga begitu. Ini guru yang baik. Tetapi yang lebih baik lagi adalah pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain itu adalah guru yang terbaik. Jadi tanpa harus kita mengalami sendiri. Sebagai contoh, saya pernah menjadi ajudan gubernur. Tanpa saya harus jadi gubernur, saya sudah punya ilmunya menjadi gubernur itu bagaimana. Kenapa? Karena saya sehari-hari bersama dengan gubernur. Jadi saya sejak muda itu sudah punya ilmu gubernur. Oh, kalau jadi gubernur itu begini ya. Gitu kira-kira. Ini pengalaman orang lain. Kita juga bisa melihat orang sukses. Oh, beliau itu sukses karena seperti ini ya. Ini pengalaman orang lain. Jadi kita bisa berpikir
jauh melampaui posisi kita. Nah ini, jadikanlah pengalaman orang lain itu sebagai guru yang terbaik. Eselon 4 gitu kalau di birokrasi, boleh berpikir seperti eselon 3, boleh berpikir. Eselon 4 kalau di kabupaten boleh berpikir seperti kepala dinas, boleh cara berpikirnya. Boleh berpikir seperti bupati, boleh cara berpikirnya. Yang tidak boleh itu gayanya melebihi bupati. Kalau gaya tak boleh melebihi. Gayanya. Nah itu etika. Dalam berpakaian juga etika itu ada. Kita lihat kira-kira bos kita pakaiannya apa ya. Oh kalau gitu saya tidak akan melebihi apa yang dipakai oleh bos saya. Gitu, itu etika tuh. Jadi kalau mau menggunakan etika seperti itu. Nah maka pengalaman orang lain itu kita jadikan guru yang terbaik. Maka ibu-ibu, manakala kita menduduki satu posisi, harusnya kita akan menjadi orang yang terbaik di posisi itu dibandingkan orang-orang yang sebelumnya. Maka Pak Karo Umum ini harus menjadi kepala biro umum di Sumsel yang lebih baik dibandingkan kepala biro umum sebelumnya. Kenapa? Karena belajar dari kepala biro umum sebelumnya. Nah gitu. Ibu menduduki satu posisi, ibu harus menjadi orang yang terbaik dibandingkan yang sebelumnya. Karena kenapa? Bisa belajar dari yang sebelumnya. Bahkan ibu-ibu bisa menjadi lebih baik dari seluruh posisi itu di seluruh Indonesia kalau ibu-ibu belajar bagaimana orang-orang di posisi itu di seluruh Indonesia. Gitu kira-kira. Itu tadi yang saya bilang, kita ini bisa menjadi terbaik. Kalau ibu belajar dari ibu-ibu yang lain, kita tahu ibu itu baik, itu ibu baik, itu ibu baik, kemudian kita satukan kebaikan itu menjadi pribadi kita, maka ibu-ibu akan menjadi orang yang lebih baik dari semua ibu-ibu yang ada. Nah itu tadi maksudnya. Sama dengan Pak Direktur. Pak Direktur akan menjadi direktur yang lebih baik dari semuanya kalau belajar dari semua direktur terdahulu, direktur yang ada, belajar dari orang lain sukses, sehingga Pak Direktur menjadi orang yang terbaik di posisi itu. Inilah pentingnya pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Nah, kemudian yang terpenting adalah agar kita menjadi pribadi yang unggul, agar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, harus punya konsep. Konsep diri. Jadi konsep diri. Jadi konsep diri itu begini kira-kira. Kalau saya menjadi suami, saya akan menjadi suami yang seperti ini, bertanggung jawab, suami yang membimbing, yang mengarahkan, menjadi imam dan seterusnya dan seterusnya. Oh, kalau saya menjadi ibu, ibu yang begini. Kalau saya menjadi istri, istri yang begini. Pada saat saya menjadi anak, anak yang begini. Pada saat saya menjadi teman, teman yang seperti ini. Jadi semuanya itu ada konsepnya, by design. Bukan, kalau saya sih mengalir saja lah, mengalir kecomberan, mengalir kecewakan, nggak punya kepribadian namanya, labilisasi oleh anak muda kemarin. Labil. Maka penting ini Bapak Ibu, bagaimana menjadi diri sendiri yang hebat, menjadi pribadi yang super, menjadi pribadi yang membanggakan untuk tadi meraih sukses. Jadi membentuk karakter itu tergantung dari kita. Maka peran ibu untuk membentuk karakter di keluarga sangat penting. Maka saya sering menyampaikan di dunia pendidikan, ini juga nanti ibu-ibu bisa disampaikan, sekolah itu hanya jangan mengajar pelajaran saja, harusnya mendidik karakter. Maka saya waktu di Sulawesi Utara, saya kumpulkan semua kepala sekolah, saya sampaikan, tugasnya di sekolah bukan hanya memberikan pendidikan, tetapi membentuk karakter. Karena sebagian besar anak-anak kita itu berada di sekolah. Maka ibu-ibu pilihlah sekolah yang sekaligus juga membentuk karakter. Maka sebenarnya sekolah-sekolah asrama itu yang banyak membentuk karakter. Pondok-pondok pesantren itu membentuk karakter. Nah kalau sekolah umum, kalau di sekolahnya tidak dididik dengan baik, sudah bergaul dengan orang yang salah, keluar dengan orang yang salah, akhirnya karakter dan akhlaknya bisa berantakan. Nah ini sekedar awal saja, nanti akan dipertajam Ustazah, nanti lebih dalam lagi, nanti akan ada dalil-dalilnya dan seterusnya. Dua hal ini penting saya sampaikan. Pertama, bagaimana membuat pribadi yang unggul. Kedua, bagaimana membuat agar kita dan keluarga kita juga menjadi keluarga yang sukses, bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. Bapak, kita akan mengadakan foto bersama